ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita nikmatnya. Siang hari ini kita dapat melaksanakan dan memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid Raya Mujahidin ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Suatu hari ada seorang sahabat namanya Abu Abdullah Utsman ibn Abi Al-As meriwayatkan sebuah hadis. Beliau mengatakan annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi. Sungguhnya beliau mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasa sakit yang dia temukan pada tubuh beliau, pada jasad beliau. Beliau mengadukan dan melaporkan bahwa ada rasa sakit yang beliau rasakan di tubuh beliau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Da' yadaka 'ala alladhi ya'lam min jasadika." Da' yadaka 'ala alladhi ya'lam min jasadika. Letakkan tanganmu ke atas yang sakit dari badanmu. Letakkan tanganmu ke bagian yang sakit dari badanmu. Waqul, dan ucapkanlah bismillahi, bismillahi, bismillahi. Ucapkan bismillah 3 kali. Waqul sab'a marrat, dan ucapkanlah 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Wa qul sab'a marrat, dan ucapkanlah 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung dengan izzah Allah dan kemahakuasaannya dari keburukan, ketidaknyamanan yang aku temukan dan yang aku khawatirkan. Aku berlindung dengan izzah Allah dan kemahakuasaannya dari kejahatan, dari keburukan, dari ketidaknyamanan yang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. Lalu perawi hadis yaitu Abu Abdullah Utsman bin Abil As ini mengatakan, qala fa fa'altu, lalu aku pun melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa azhaballah ma kana bi, fa azhaballah ma kana bi. Allah Subhanahu wa taala hilangkan apa yang aku derita selama ini.
Hadirin hadirat rahimakumullah, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu riwayat lain yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, ada tambahan sedikit. Imam At-Tirmidzi mengatakan tambahan dari perkataan perawi hadis, falam azal amuru bihi ahli wa ghairahum. Falam azal amuru bihi ahli wa ghairahum. Dan sejak itu aku tidak pernah, aku senantiasa memerintahkan keluargaku untuk mengamalkan itu, dan begitu juga orang lain. Aku setelah itu selalu memerintahkan kepada keluargaku dan orang lain untuk mengamalkan doa tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini salah seorang sahabat datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sudah lama merasakan sesuatu yang tak nyaman pada tubuhnya, dan itu sudah lama. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan sejak beliau masuk Islam. Hanya tidak kami belum temukan berapa lama sejak beliau masuk Islam sampai beliau datang ke Rasulullah. Itu sudah merasakan penyakit itu. Lalu dia datang ke Rasul, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada beliau doa ini. Lengkapnya doanya adalah Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Satu, dua kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ketiga, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dan terakhir 7 kali, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Sambil kita meletakkan tangan kita ke bagian yang kita rasakan sakitnya. Jadi bagian mana saja yang kita rasakan sakitnya, tempelkan tangan kita, letakkan situ, baca 3 kali bismillah, habis itu baca 7 kali a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Hadirin hadirat rahimakumullah, doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat sederhana redaksinya. Sayang sekali kalau kita tidak amalkan. Aku berlindung dengan izzah Allah, dengan keperkasaan Allah. Yang namanya izzah itu adalah keperkasaan yang kalau dia berkehendak tidak ada yang bisa untuk menghalanginya. Oleh karena itu, kalau kita meminta, diajarkan sama Rasul di sini, meminta perlindungan dengan izzah Allah, dengan keperkasaan Allah yang kalau dia berkehendak apapun namanya tidak ada yang bisa menghalanginya. Wa qudratihi, dan kudrah Allah, kemahakuasaan, kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun. Min syarri ma ajid, dari kejahatan, ketidaknyamanan yang aku rasakan, Nah itu, kemudian wa uhadir, dan yang aku khawatirkan. Dari kata-kata hazar ini, wa uhadir ini adalah al-waham. Sebutkan oleh para ulama, wa uhadir itu sesuatu yang aku khawatirkan. Khawatir itu adalah waham, semacam apa namanya, di pikiran kita itu jangan-jangan gitu. Ada kekhawatiran, ketakutan yang kita rasakan pada diri kita akan begini terjadi pada kita. Itu namanya wa uhazir, aku berlindung kepada Allah dari apa yang aku khawatirkan kayak begitu. Al-waham alladzi yatabadar li dhihnil insan. Ada waham
ada persangkaan yang tidak didasarkan atas praduga-praduga, tidak didasarkan atas pemeriksaan terdahulu, hanya pikiran-pikiran yang mengganggu yang muncul pada otak manusia, min wuku imarat, jangan-jangan jatuh akan ketimpa penyakit, ya, akan ketimpa penyakit, dan segala-segalanya yang mengganggu pikiran kita. Nah, itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini, a'udzu bi'izzatillah, aku mohon dengan izzah Allah, aku berlindung dengan izzah Allah dan kemahamampuannya, kemahakuasaannya dari penyakit. Yang pertama yang sudah kita rasakan, dari penyakit yang aku rasakan, dan yang kedua yang kita khawatirkan, wa uhadzir. Nah, ternyata yang mengamalkan hadis ini dan meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Abdillah Utsman bin Abil As betul-betul merasakan manfaat daripada doa ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh sebab itu sekali lagi kami ingin sampaikan di beberapa kesempatan yang lalu juga bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang terkait dengan fisik, jangan semua kita habiskan untuk melakukan pengobatannya dengan cara-cara dunia saja, dengan cara-cara medis. Itu sangat penting dan diajarkan, diperintahkan oleh agama. Tetapi jangan melupakan kemahakuasaan Allah untuk berdoa dengan cara-cara yang diajarkan oleh Allah langsung atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini sangat banyak manusia yang menggantungkan harapan sembuhnya itu hanya pada usaha-usaha medis, tetapi melupakan faktor yang paling utama, bahwa yang mendatangkan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah hal-hal seperti ini harus kita kembalikan dalam keyakinan kita. Kalau ada sesuatu, yang paling pertama kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berusaha sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh kedokteran dan dunia medis. Mudah-mudahan dengan penggabungan dua usaha ini hasilnya akan betul-betul kita merasakan bahwa yang menyembuhkan adalah Allah. Dengan usaha-usaha maksimal yang kita lakukan, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berbagai hal yang mungkin menimpa kita, terutama hal-hal kondisi-kondisi yang ada pada saat ini, dengan usaha-usaha kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit dari kita, dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari berbagai macam penyakit. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.